Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Hibatul Azizi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah, yaitu dasar-dasar pelindungan dan kesehatan hutan. Yang mana materi pada mata kuliah ini yaitu tentang penyakit pada tumbuhan kehutanan. Baiklah, teman-teman semuanya, pertama kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang konsep dari penyakit pada tanaman ini atau pada tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan merupakan penyimpangan dari sifat normal yang mana menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan yang tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya. Kemudian semua tumbuhan atau bagian tumbuhan yang sifatnya menyimpang daripada biasa, maka disebutlah tumbuhan tersebut sakit. Nah, keadaan abnormal ini ditunjukkan dengan keadaan patologis yang khas yang disebut gejala atau simptom dan tanda atau sik. Kemudian selanjutnya berdasarkan penyebab penyakit dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada penyebabnya penyakit biotik seperti inang yang rentan, lingkungan yang mendukung, kemudian patogen yang virulen atau seperti jamur, bakteri, virus. Kemudian ada yang kedua penyebabnya adalah penyakit abiotik. Nah, ini juga seperti penyakit biotik, inangnya yang rentan, kemudian lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH, cahaya, unsur hara, dan lain-lainnya. Kemudian penyakit yang menyerang tumbuhan kehutanan. Yang pertama ada penyakit busuk hati. Nah, organisme penyebabnya seperti Pelinus nocius, Rigidiporus, Hypobruneus, dan Tintoprelus. Kemudian tumbuhan inang dari penyakit ini yaitunya akasia, macam-macam dari akasia. Gejala yang disebabkan yaitunya tanaman yang terserang busuk hati dari luar akan nampak sehat. Namun busuk ini hanya akan nampak ketika tanaman ditebang. Kemudian dampak yang ditimbulkan yaitunya volume kayu yang bernilai jual berkurang dan mempengaruhi kualitas apabila digunakan sebagai bahan baku pulp and paper. Nah, ini adalah bentuk dari penyebab busuk hati tadi. Yang bisa dilihat pada gambar ini ada perubahan pada warnanya, kemudian ada beberapa bagian kayu yang busuk, kemudian ada juga busuk dengan ciri kayu yang sangat lunak, dan busuk sekali disertai lubang. Kemudian pengelolaan penyakit atau cara untuk mengatasi penyakit ini yaitu jamur penyebab busuk hati ini akan masuk ke dalam tanaman melalui permukaan luka. Nah, maka akan dilakukan kegiatan pruning dan shingling yang mana seharusnya dilakukan pada cabang yang masih muda dan berdiameter kecil. Nah, kemudian bisa juga bila dalam satu areal telah terjadi epidemi penyakit busuk hati, maka rotasi berikutnya harus diganti dengan jenis lain yang lebih tahan terhadap serangan jamur Pilenius sp ini. Baiklah, kemudian ada penyakit busuk akar oleh Gardnerella sp. Nah, dampak yang ditimbulkan pada penyakit ini, akar yang sakit menjadi busuk sehingga proses translokasi air dan hara menjadi terganggu. Nah, pengelolaan terhadap penyakit ini yaitunya dengan cara membongkar tonggak sisa tebangan, kemudian penggunaan fungisidanya, mengganti spesies tanaman pada rotasi berikutnya. Nah, itu yang harus kita lakukan jika terjadi penyakit busuk akar. Nah, ini adalah contoh gambar yang diakibatkan oleh busuk akar ini. Bisa dilihat pada gambar semua ini.
Kemudian ada penyakit embun jelaga yang mana disebabkan oleh jamur Meliola sp dan Capnodium sp. Inangnya yang biasanya diserang juga Acacia spp. Di sini gejala atau tandanya terdapat bercak-bercak berwarna hitam pada permukaan daun dan lama-kelamaan bercak semakin banyak dan menyatu sehingga jelaga hitam menebal. Kemudian dampak yang ditimbulkan dapat mengurangi luas permukaan daun untuk mengadakan fotosintesis dan menyebabkan bagian tumbuhan tersebut terlihat kotor. Pada tingkat serangan berat, daun akan menjadi kuning dan lama-lama daunnya akan gugur. Nah, di sini pengelolaan untuk penyakit ini yaitunya pada tanaman yang dewasa, penyakit ini efektif dikendalikan dengan pemangkasan karena dapat meningkatkan sinar matahari yang masuk sehingga mengurangi kelembapan. Kemudian juga menjaga kebersihan kebun itu agar jamur tidak masuk ke lingkungan tumbuhan-tumbuhan yang kita kelola. Nah, ini adalah bentuk gambar dari serangan penyakit embun jelaga. Kemudian ada penyakit karat tumor atau disebut juga dengan gall rust. Nah, penyebab penyakit ini yaitunya Uromycladium teprerianum. Inangnya biasanya seperti Acacia spp dan sengon. Gejala yang disebabkan terjadi bercak nekrotik berbentuk agak bulat dengan warna hijau pucat yang terletak pada permukaan daun maupun pada batang dan tangkai. Bercak ini agak menebal dan membentuk bintil. Bila bintil ini sudah tua, warna coklat kehitam-hitaman. Kemudian dampak yang ditimbulkan yaitunya pada serangan yang berat, bagian pucuk mengalami perubahan bentuk menjadi mengkerut dan mengkeriting. Daun menghitam, daun gugur sebelum waktunya, ataupun pada daun timbul lubang karena gall luruh. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat, bahkan bibit atau tanaman muda akan mengalami kekeringan dan bisa menyebabkan tumbuhan mati. Kemudian untuk pengelolaan dari penyakit ini yaitunya monitoring yang ketat, eradikasi, sanitasi yang baik pada pertanaman muda. Ini adalah contoh gambar dari penyakit karat tumor. Bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian ada penyakit tumor atau kanker batang. Organisme penyebabnya yaitunya Nectria sp, Cytospora sp, dan Hypoxylon mammatum. Tumbuhan inangnya biasanya seperti Acacia spp, Eucalyptus, dan Pinus. Di sini gejala yang ditimbulkan yaitunya pembengkakan pada batang yang meluas ke bagian atas dan bawah. Keluarnya belendok batang pecah-pecah. Dampak yang ditimbulkan jaringan kayu pada batang menjadi lunak, rapuh, dan retak-retak. Bila tumor ini sudah meluas, tanaman menjadi kering dan mati. Untuk pengelolaan dari penyakit ini bisa dengan bila ditemukan pohon yang menunjukkan gejala serangan penyakit, sebaiknya segera ditebang dan disingkirkan. Kemudian pemeliharaan dan pembersihan lokasi pertanaman karena kondisi tanah yang kurang subur dan kurang terawat dicurigai sebagai faktor yang memacu perkembangan penyakit ini. Nah, ini adalah contoh gambar dari penyakit kanker batang. Baiklah, sekian video dari saya untuk kali ini. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam materi ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.